Oke, halo sis bro, selamat datang di episode perdana Lapak Rancak. Acara ini ada untuk mendukung gerakan kita membeli produk teman, tetangga, keluarga. Karena pada saat-saat seperti ini kita harus saling mendukung antar kita untuk meningkatkan geliat perekonomian yang saat ini sepertinya kita memang lagi dipontang-pantingkan, digonjang-ganjingkan keadaan ini oleh sebuah pandemi yang luar biasa. Dan saat ini kita bertahan maju bersama untuk kemajuan Indonesia. Saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Temanis itu temanku malam ini. Iya. Biar gak sepi gitu loh ya. Soalnya ini tadi hujan Kami di yang sini, adem. kami di sini, tapi nggak usah. Di sana Temanis ya, tapi biarin aja di situ. Ada Patrick sama Unye. Itu panggilan kesayangan semua itu Patrick sama Halo Unye. semua, selamat malam. Selamat malam teman-teman. Yang satu sudah sangat sepuh pemirsa. Tujuan dari adanya Lapak Rancak ini untuk membantu promosi sebetulnya ke teman-teman yang barusan membuat suatu usaha, baik itu home industry, baik itu makanan ataupun craft ataupun jasa, apa aja yang bisa dijual kecuali harga diri dan nestapa. Kita tidak menjual nestapa. Bersama saya saat ini ada teman baik saya Mbak Sis Leli. Sis Leli, apa kabar? Halo. Malam ini kabar baik sekali, sangat Alhamdulillah. baik. Kita bisa ketemu. Iya, good. Nanti ini kita mesti sharing bagi cerita ya soal boleh. soal karena ini mau promosi jadinya ya sedikit banyak nanti bantu cerita soal dagangan ngelapak. Kita ini ceritanya bukan lapak nih. Oke. Membeber lapak di sini. Gitu. Coba ada kali boleh sedikit gitu ngenalin siapa Sis Leli nih. Gitu. Kalau saya sih udah kenal, tapi kan teman-teman di rumah yang lagi di rumah aja kan belum terlalu tahu ya. Dapur Bun, kalau saya udah tahu, tapi ceritain sedikit deh gitu. Dapur Bun itu siapa sebenarnya? Dapur Bun ini berangkat dari dapur rumah. Dapur rumahan. Yang berlokasi di Malang Kota. Boleh saya sebut tempatnya mungkin? Boleh sebut saja, bebas. Bun itu cuman supaya kita tahu tempatnya nggak susah-susah. Bun ini Bunul. Oh, astaga. Nah, nggak jauh-jauh dari area kita duduk ini, nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh, dari area oke. kita duduk. Dapur Bun ini berangkat dari kesukaan anak-anak sebenarnya. Saya ada anak-anak yang doyan ngemil, doyan makan. Saya nggak mungkin harus beli terus. Saya harus menyediakan sebagai ibu. Seperti ibu-ibu di rumah yang teman-teman kita, mereka pasti akan berupaya untuk makanan apa kesukaan anak-anak. Nah, untuk mengisi waktu, untuk ya hobi, ya seperti itulah. Nah, berangkat dari sana. Ini ibu yang kreatif. Emang semua ibu kayaknya kudu kayak gitu ya. Agar supaya kalau sudah dapat keadaan kondisi kayak gini tuh nggak bingung, nggak yang repot masalah. Yang biasanya beli begini jadinya begitu, aduh gak cukup duitnya lalala lili dan sebagainya. Ya oke. Ya cukup ini ya, maksudnya itu berangkat dari emang keinginan seorang ibu untuk menyenangkan anaknya dengan buatan tangan sendiri ya tentunya ya. Betul. Kok ternyata gitu ya. Nah ternyata begitu. So far so good. Nah so far so good antara hobi, antara pemenuhan kebutuhan anak-anak, keluarga juga. Ini ada sesuatu yang bisa saya hasilkan dari sini. Gitu. Nah dari situ icip sana icip sini, promo sana promo sini, ternyata banyak peminat lanjut. Iya, itu adalah efek yang bagus. Efek yang ya. bagus. Sebentar,
Ini kan dingin banget nih ceritanya. Habis hujan kayak gitu tadi, tapi sebelumnya kita minta maaf dulu ya, Sis Bro. Tadi itu sebetulnya kita mau live jam 7. Akan tetapi cuaca tidak mendukung. Mana kedinginan, mana yang begini, mana yang begitu. Ternyata ada trouble-trouble teknis gitu. Jadi mohon maaf kita akhirnya kita postpone sampai setengah jam. Jadi setengah 8 kita mulai. Mohon maaf ya. Karena dingin kita ngeteh dulu ya. Bisa gak sih minta tolong sama temanis gitu untuk menghangatkan suasana dikarenakan dingin banget ini sekarang ada di studio. Yes. Ini ada di taman ada kedai pemirsa. Minta tolong dong. Terima kasih banyak ya Patrick and Unyi. Kita ngeteh ya, boleh ya? Boleh, silakan ngeteh dulu. Oke. Waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu dan kau hadir, berubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu dan kau hadir, merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku percaya seluruh hatiku padamu. Kasihku satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Segalanya lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku, yang terbaik untukku.
dari siapa Pak Teh Manis? Dari Adera. Adera, apa judulnya tuh? Lebih indah. Lebih indah, thank you ya. Sudah semakin udah tambah hangat aja. Yang bikin hangat sebenarnya tehnya sih sebenarnya. Ini kita juga ada teh di sini. Oh kasihan. Tehnya enak banget racikannya, makasih. Enak banget tehnya. Nyai Kedai. Oke, balik lagi di Lapa Ranca sama Nyai Kedai. Kita tadi udah yang introduce soal asal muasal kenapa kok jadi ada dapur bun kan ya. Oke. Nah sekarang yang ini yang saya tanyakan, ini berdiri sejak kapan? Atau 1800 sekian menyanyi Nyonya Menir? Gimana? Mulai dari Kalau berdiri kapan dia? sejak kapan mungkin nggak terlalu lama ya. Kalau kelamaan juga capek. Oh iya oke. Jadi berdiri semenjak duduk terus berdiri. Nah, Oke. itulah. Gimana Mbak? Kalau berdiri mungkin sudah sekitar 3 tahun yang lalu saya total ke kuliner. Cuman semakin berdiri di saat seperti ini. Semakin berdiri di saat seperti ini. Wah ini namanya hikmah loh. Nah betul. Pandai-pandainya kita mencari celah. Kita dihadapkan ke masalah, tetap harus cari solusi. Benar. Nah dari hobi, dari kebutuhan, dari banyak hal, kita nggak boleh terpuruk. Ini ada masalah. Betul ada masalah. Semua menghadapi masalah. Betul. Cuman bagaimana cara kita bisa menyiasati dan menyelesaikan masalah dengan apa yang kita bisa. Benar itu. Gitu. Itu inspiratif sekali kakak. Mudah-mudahan Luar yang di biasa. rumah bisa berbagi Iya, juga. benar. Mungkin bisa mengiyakan, mungkin bisa seperti Menjadi seperti inspirasi saya. bagi mereka ya. Nah, sama. Mungkin apa yang saya alami sama dengan orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana sama. Benar. Memang pandemi ini, namanya juga pandemi, terjadi juga sedunia. Itu menyeluruh. Jadi semua aspek kena, semua kalangan juga kena. Keluhan juga pasti sama. Tapi gimana caranya bangkit kan ya? Iya. Salah satunya dari dunia perniagaan. Betul. Perdagangan itu saya rasa memang adalah salah satu solusi besar untuk kita keluar dari sini. Cuman karena kita mungkin yang nggak punya modal gede ya, itu menyiasatinya. Betul. Kalau misalnya dapur bun, kalau menyiasati hal yang semacam ini gimana? Tentang modal yang tidak banyak, tapi life must go on dong ya. Harus. Gimana itu? Atau diversifikasi makanan atau bagaimana? Ini saatnya ngelapak. Oh, boleh. Saatnya ngelapak. Jadi seslele ini apa aja sih dagangannya? Apa aja dagangannya? Kalau karena kita anak-anak ini yang saya lihat anak-anak ini mereka lebih banyak di rumah. Mereka banyak di rumah. Mereka nggak mau belajar tanpa ngemil, nggak mau. Iya. Sementara para ibu-ibu harus aman. Mereka tetap di rumah tapi tetap bisa menyajikan apa yang anak-anak mau. Waktu ibu-ibu mungkin juga para orang tua, mereka juga nggak punya banyak waktu karena harus mengawasi anak-anak yang sekolahnya pindah ke rumah. Mungkin ada yang seperti itu. Ini makanan tapi yang mereka tetap bisa di rumah, mereka tetap bisa menyediakan dengan aman, dengan sehat. Ini saya coba kemarin itu ada sedikit ide frozen food. Nah, frozen food supaya kita mengurangi yang tadinya kita bisa jalan keluar untuk beli makanan di pinggir jalan atau di restoran atau di mana. Food snack street gitu kan ya. Nah, itu mereka mengurangi untuk keluar rumah karena keadaan seperti ini. Iya, nah, benar. Kalau kita menyediakan yang mereka bisa siapkan untuk keluarganya di rumah, itu mungkin lebih baik. Frozen food dan kita home industry itu lebih aman. Kita nggak pakai bahan pengawet dan betul. karena modal nggak besar, stok juga nggak bisa terlalu banyak karena kita harus produksi terus tiap hari. Mungkin sisi keuntungannya di situ, sisi plusnya di situ. Jadi kita barang baru terus, nggak ada stok yang berlama-lama di freezer. Di depan saya itu ada tahu wale. Ya, yang mana nih tahu? Ini ya. Itu. Kenapa sih kok dibilang tahu wale? Emang maksudnya apa sih? Tahu wale itu adalah apa?
sensasinya saat dibalikkan Oh itu. salah itu sensasi bagi sensasi bagi pembuat saat membalik ini sulit bikinnya. Gini-gini enggak juga. sulit. Ibu-ibu banyak, orang-orang di luar sana banyak Banyak yang suka dan banyak yang bisa yang buatnya. Banyak yang bisa, cuman Oke, ini tahu wali. Nah. Ini tahu wali. Punyai, tak bantunya, coba tak dekatkan kamera. Oh boleh. Tapi itu basah. Is it okay? Ya. nah, Tahu wali dikemas seperti itu oleh Ses Leli. Dapur Bun yang ngemas seperti ini. And then kemudian ini apa ini Ses? itu pastel. ada yang bilang kue dinosaurus, ada yang bilang Why? Dinosaurus kenapa? Punggungnya. ini punggungnya Oh dinosaurus. gitu. Anak-anak kecil bisa Oke, ini mereka bilang kue pastel. dinosaurus. Isinya Nah, apa ini? Rogut itu rogut. Isinya rogut. Rogut. Yang gini ini sulit nggak sih bikin itu punggungnya si dinosaurus ini itu ngejepit gitu kan? Kita bayangin kalau kita nari-nari aja, nari-nari di atas adonan. Oh nah ini atas Nah, adonan. itulah. Nah ini filsafat ini yang jalan sih ya. Nari-nari di atas adonan. Tangan kita bisa Oke, menari di atas adonan. ada lagi ini. Itu Proses ini banyak banget ini. Ini bikin sendiri semua. Oh, ini enggak pakai berapa semua. tangan ini? Gini ini Itu pakai berapa tangan? Dua tangan 10 otak. Jadi kita Oh, putar 2 tangan 10 otak. Nah, Jadi yang berkelahi otak 10. nah itulah. Wow, bukan main ini. Ini adalah itu ada lumpia rebung. lumpia rebung. Lumpia rebung. Lumpia rebung ini isinya apa? Nanas? Bukan. Isinya perut itu. Isinya perut ini. Nah, iya betul. Keren banget Sis Leli. Ini apa ini yang ini? Itu ada Oh, kok lumpia semiripan? Itu ada lumpia ini sosis Solo. Sosis Solo. Nah. Oke, ini juga food street ya sebetulnya ya. Ini semuanya Sebetulnya food iya. street ya. Iya, cuman kita kemas frozen, kita sediakan iya. dalam bentuk frozen untuk memudahkan penyediaan di rumah. Oh Di gitu. saat seperti ini. Iya. Dan ternyata Iya. lebih berpeluang. Berpeluang ya. Berpeluang. Benar. Karena yang tadinya mereka bisa jual di luar, mereka harus menarik diri. Nah, kita ambil peluang itu. Oh, gitu. Kita ambil peluang Iya, itu. iya. Kita mendatangi teman-teman kita, customer kita, mereka bisa beli lebih, mereka bisa siapkan sewaktu-waktu, tetap aman. Oke, great. Ini apakah semuanya frozen food? Ini dagangannya Dapur Bun? Enggak semua. Kebetulan ada kita masuk ke aplikasi GoFood dengan brand Tahu Walik Bun. Oh, Tahu Walik Bun. Nah. Oh, pakai dunia ojol. Nah, ada itu. Oke. Sebetulnya dapur Tahu Walik Bun ini ada sebelum Dapur Bun. Karena varian kita semakin banyak, kita nggak mungkin pakai brand Tahu Walik. Orang akan berasumsi, betul. oh ini tahu saja. Sebenarnya Iya. enggak. Nah, kita pakai brand di bawah yang ya sama-sama lah. Nama pun kita pakai untuk menyamakan bahwa ini satu company yang sama. Company luar biasa ya. Company yang sama. Berarti ini pabrik sudah gede ya. Itulah. Sebenarnya enggak. Cuman ya kita bergaya dikit lah. Iya, Nah, nggak apa-apa. Gaya nomor 1 Bu, ya kan. Itulah. Oke, berarti selain frozen food juga ada macam-macam ya? Ada. lagi. Apalagi yang jual selain makanan? Ada juga jual yang lain kayak misalnya craft gitu apa gitu. Dapur Bun apa spesial hanya karena dapur ya nggak mungkin bikin craft. Oh enggak bisa, ada juga yang keluar dari karena tempatnya di dapur bikin craftnya. Ya, Enggak ada lah kue-kue kering gitu, ada kue kering. Oh kue kering juga Kue ada. kue Iya, kering. iya, iya. Untuk ya camilan sehari-hari aja. Ini yang di depan yang udah digoreng ini apa Ses? Itu ada Dinosaurus tadi ya? dinosaurus. Aduh udah dilirik aja Pak Patrick nih. Apa gimana mau. Ayo silakan. Ayo silakan dicicip dulu nanti di biji. Katanya Seslady selalu suka bilang ayo bijiin kueku gitu. Silakan bisa juga dicicip. Boleh. Keunggulan dari produknya Seslady ini apa? Kayaknya frozen food banyak banget nih. Yang jual frozen food tuh kayaknya banyak banget. Banyak banget memang Iya. banyak banget. Pertama itu tadi yang saya bilang, homemade itu dia cenderung barang baru terus. Barang baru terus. Bukan Paling lama berapa gitu? Paling lama berapa lama itu ada tinggal di freezernya paling Seslady? lama paling 3 hari. 3 hari aja. 3 hari. Wah keren. Kita ada beberapa teman, bisa kita sebut reseller, bisa kita sebut rekanan. Saya Rekanan. lebih senang menyebut rekanan.
Rekanan. Karena kita maju Companion bersama. ya. Nah, Iya, karena iya, kita iya. maju bersama. Betul, betul, Nah, betul. Ada kita- istilah lebih keren nih, Apa itu? kolega. Kolega bisnis maksudnya ya, betul kolega bisnis. Itulah. Jadi kita posisi kita sama, kita cari berkah sama-sama, kita kerja sama-sama, ya buat bareng-bareng gitu loh. Iya memang nggak bisa Nah, bekerja sendiri ya kayak gini nggak ini kan bisa. kayak suatu link gitu kan ya. Ya. Iya. Ini pasarnya sampai kemana aja nih Ses? Kalau pasarnya saya boleh sombong dikit ya. Sombong banyak boleh. Apa yang nggak buat Baginda? Sorry, Sultan. Bukan. Princess. Princess. Oh, bukan. Bagi saudagar. Kalau jangkauannya mungkin karena jauh sebelum yang 3 tahun saya sebut tadi di depan, ada beberapa saudara, ada beberapa rekan itu yang mereka tiap kali pulang ke Malang biasanya mereka pesen, tolong saya dibuatkan lumpia, tolong saya dibuatkan tahu. Bayar tapi itu. Oh bayar, Oh, good. bayar. Teman rasa saudara tapi teman rasa bayar nggak ada. Itulah. Oke. Tetap. Rasa bayar. Nah, teman- Mau rasa bayar itu maksudnya nggak usah bayar. Astaga, aku telat sekali. Bayar. Oh iya. Itulah. Aduh ini Seslel ini luar biasa ya. And then lanjutannya daripada rasa bayar tadi. Oh, mungkin kalau awal-awal saya harus promo, membebaskan Iya. membebaskan itu tadi, Iya, membebaskan betul. nggak usah bayar. Tapi selanjutnya melangkah ke keluar Dunia- pintu, Uh-uh. kita lain, Kita hitungannya lain. Nah, itulah. Iya kolega bisnis tadi itu ya Ya, berbisnis. itulah. Namanya berbisnis memang kayak gitu. Ya, dengan teman-teman dekat saja, dengan teman-teman dekat. Kira-kira ya. Tadi kan bilang kalau pas pandemi ini semakin berjaya nih. Oke. Semakin berjaya ya. Itu kira-kira dari awal yang dulu nggak pandemi sama pandemi ini naiknya kira-kira itu berapa persen gitu? Kalau Persentase kenaikan. dari kondisi yang sekarang, kondisi yang sekarang justru makin naik, Iya, naik. itu kira-kira kayak ataukah 50%, berarti kan dia tuh promising, menjanjikan sekali gitu dunia-dunia seperti ini. 70%. Buset, 70%. luar biasa, 70% itu amaze loh. 70% itu kita juga nggak berdiri sendiri. Cuman kita punya rekan-rekan teman-teman kita yang mereka juga yang bergerak di bidang frozen. Jadi kita saling support. Saling support yang saya nggak punya, teman punya dan sebaliknya. Bertukar gitu ya, bertukar dagangan. Ya, barter bisa. Barter Atau dagangan. mereka yang nol mereka memang hanya reseller saja. Oke, kita Juga kita ditampung support. juga Nah, ya. kita support. Itu di ojol itu juga sudah muncul berbagai macam produk itu tadi, semuanya ada. Di ojol tadinya kita jual makanan yang siap saji. Siap saji. Jadi Tapi frozen food akhirnya kita iya. masukkan. Oh gitu. Nah, kita masukkan frozen food dengan harga mungkin akhirnya jatuhnya juga lebih murah. Karena tidak iya. biaya pematangan suatu produk itu juga makan biaya toh. Nah, Iya makan minyak kita. Nah, ya kan? itulah. Jadi kita tawarkan frozen food dan supportnya juga bagus. Supportnya juga bagus ya. Supportnya Iya. juga bagus. Kayaknya memang semakin orang mempunyai stres, semakin orang demen ngemil ya. Itulah. Anda pintar sekali ini memanfaatkan suatu kondisi mental seseorang. Kalau urusan perut itu kayaknya kita maju lebih harus lari. Lari. Nah, iya. lari. Kalau untuk urusan perut itu kita bisa apa? Dalam konteksnya tanda kutip ya, kalau urusan perut kita bisa lebih kreatif, kita lebih bisa berpikir mencari link bagaimana. Itu Iya, sudah betul, pasti, betul. itu sudah pasti. Mana yang bisa kita masukin, mana yang bisa kita raih kayaknya. Berarti tidak ada waktu untuk mengeluh kalau gitu itu. Oh, enggak. Enggak ada ya. Oh, enggak. Kita enggak sempat mengeluh. Kebetul Jaya. Nah, oh iya, kita enggak sempat mengeluh. Semuanya dijual ya. Nah, kita terlalu banyak punya teman-teman yang support, keluarga yang support. Iya benar. Kita tidak mengeluh bersama, kita bangkit bersama. Betul. Gimana ya Ses di rumah kondisi? Tapi saya sih sering gitu ya, masih banyak ngedengar kalau kondisi ini sulit bangkitnya lah, yang kondisi ini membuat orang menjadi bukan putus harapan, tapi kayak orang yang nggak punya gairah hidup yang gimana, banyak loh kayak gitu. Akhirnya jadinya, tapi kita tidak jual nestapa. Yang kita jual di sini ini bahagia Pak. Ini adalah dagangan menuju
kemajuan perekonomian ini, nggak boleh nestapa itu. Itu siapa yang bilang? Pak Unye itu nestapa itu. Mengeluh jangan, nggak pakai. Oh enggak. Kita harus bisa-bisanya kita menyiasati keadaan. Kita mau di bagian orang yang mana ini? Kita mau ambil bagian orang yang terus bergerak dengan bisa melihat link dan celah, atau kita mau terpuruk nih bareng-bareng, nangis bareng. Oh jangan. Jangan nangis bareng. Jangan nangis bareng. Ntar yang populer bukan lagi masker sama itu tisu nanti. Gawat. Itulah. Saya berdiri sebagai pribadi, jadi buat saya mungkin semangat buat teman-teman di rumah. Ini kayaknya nanti kesan dan pesan itu nanti. Oh gitu. Kalau gitu gimana kalau mempersilahkan temanis lagi ya? Kayaknya karena kita kan masih ada waktu. Jadi cerita itunya nanti di belakang gitu boleh, ya. Boleh. Sekarang ini udah kita kebelet ngasih semangat. Oh iya, ini semangat. Ini adalah tamu saya yang spesial. Jadinya memang dia udah membawa spirit yang spesial juga. Berbagi semangat. Ini makanannya juga spesial, jadi harus dicicipi. Oh boleh. Ayo mari. Monggo. Bu, ini tehnya kita begini nggak manis-manis dikarenakan hari gini minum manis berbahaya. Oke. Karena kita sudah on the way to 50, ya kan? Harus menjaga kesehatan, mengurangi gula, banyakin gorengan. Oh boleh. Oh, jangan juga. Gorengan juga berbahaya kecuali dia digorengnya pakai yang nggak berminyak. Bisa nggak sih goreng pakai nggak berminyak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, tapi tetap iya. harus gorengan. Baik. Saya jualnya gorengan. Oke, baiklah. Tetap aman ya. Oke. Ya, Mas Temanis, dihangatkan lagi suasananya. Terima kasih loh ya. Kami mau makan dulu donat dinosaurus yang di depan saya ini loh ya. Oke. Sebuah lagu ini juga dipopulerkan oleh Warna. Oh ya, akan kita bawakan untuk Anda. Ku jatuh hati, sumpah mati padamu, ku jatuh cinta. Namun sayang tak sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Sampai kini aku masih kusarapkan agar satu saat aku berjumpa lagi. Namun semakin ku sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar sibu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lagi kemana. Dua kekasihku, padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang tak sempat berkenalan denganmu, dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar sibu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Ingin ku mengejar sibu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Dua kekasihku,
Terima kasih Patrick and Unye. Ada satu pertanyaan sebetulnya kepingin sama Balik Mbak lagi Lely-nya. ke Lapak Ranca, ada pertanyaan? Yes. Yes, coba. Mbak Lely Ya. sudah Sis Lely, sis. Oke Nyai. Punya putra putri? Oh ada putra putri yang beranjak dewasa dan dewasa sekali. Dewasa. Urutannya kayaknya dewasa, remaja, pra-remaja. Berarti menghidupi keluarga juga. Iya. Ada berapa banyak putranya? 4. Oh 4 malah ya, hari gini anaknya 4. Oh iya, kan bikinnya udah lama. Oh bikinnya udah lama ya tuh, ada yang stok lama, ada yang stok baru, oke. Ada lagi, cuma ditanyain anak doang, mau apa Pak? Hah? Dengan Enggak, adanya cuma tanya aja gitu loh. Oh biar cuma jelasin. tanya aja. Dari tadi utuh kuenya. Loh iya kan tadi udah dipersilakan, silakan. Boleh. Boleh. Kan katanya mau dibiji tadi. Kita ambil yang di bawah meja tadi. Oh ditaruh di bawah meja tadi. Oke, balik ke Lapak Ranca sama Nyai. Tadi udah ketemu link sama temen, kemudian kolaborasi. Ya ampun, baik ya. Sedikit terdistract oleh ini kita ini. Dinosaurus itu udah yang mata ini banget gitu. Kepengen gitu. Kembali lagi. Link dapet. Penjualan naik sekian persen. Banyak lagi ya, lebih dari 50%. Kemudian rempong dan sebagainya. Oh iya yang saya tanyakan. Yang membantu pekerjaan ini di rumah itu siapa? Apakah yang mulai dari dewasa, remaja dan lain-lain juga andil di dalamnya? Oh betul. Tanpa ada eksploitasi anak. Wah luar biasa, eksploitasi anak. Oke. Tanpa ada eksploitasi anak, waktu mereka saat ini mereka dalam masa liburan semester. Oh iya, sekarang itu memang semester semakin genap ya. efektif. Saya orang tua mempekerjakan mereka. Tapi profesional nggak? Artinya Oh, yang membantu ini, entar dapatnya dari mama sekian. oh iya. Oh begitu ya? Oh dapat. Wah entrepreneur dari dini nih, Dapat. pelajaran entrepreneurship Jadi, dari dini. Bukan memperkerjakan dalam tanda kutip, di sela-sela itu mereka bisa melihat kita kerja bareng, ini kita kerja tim. Iya kerja tim, betul. Ini bukan pekerjaan orang tua saya, ini pekerjaan kami. Pekerjaan Betul, kami betul. satu Iya, keluarga. iya. Jadi saya selalu menyebut, misalnya saya harus belanja ke pasar, tolong kamu beli ini tahumu belum terbeli. Ini tahumu belum terbeli, ini rebungmu belum terbeli. Jadi penggunaan kata-katamu itu memberi tanggung jawab ke mereka. Oh itu tanggungan saya, itu pekerjaan iya, saya. betul, Di rumah betul. seperti itu. Packing pun begitu. Lumpiamu belum kamu packing loh. Nah, jadi penggunaan katamu itu membuat anak-anak ini semakin Iya, karya saya itu gitu. saya. Nah, itu pekerjaan saya, itu tanggung jawab saya. Memang saya buat seperti itu. Di samping karena waktunya memang mereka di rumah beberapa bulan, melihat orang tuanya Iya, betul. mondar-mandir dari pasar ke rumah dan lain-lain. Dibangkitkan lah ya. Nah, Rasa. yang tadinya mereka meninggalkan saya di rumah, mereka belajar di sekolah, saya di rumah masak. Tahu-tahu mereka sudah pulang dengan kemasan yang sudah rapi. Tapi sekarang enggak, mereka tahu dari hulu sampai hilir bisa masuk freezer ini perjalanannya seperti apa. Juga perjalanan empati Nah, nih ya. itulah. Maksudnya pelajaran empati buat anak-anak bahwasanya Betul. ternyata memang sekeluarga itu harus kompak seperti kerja itu tim, lebih ke kerja tim. Punyai. Jadi Dalam. sorry agak nyelah dikit. Monggo. Hubungannya dengan usaha dan sekolah anak-anak itu tadi. Kan tadi juga anak-anak juga ikut membantu gitu kan. Pasti. Juga membantu. Terus apakah tidak terganggu sekolah mereka? Atau mereka memang sudah sampean setting gimana caranya waktu belajar sendiri, waktunya untuk bikin kue atau jualan kue? Itu kami kayaknya bukan. Jadi saya pun misalnya kalau saya lihat mereka sudah longgar, saya artikan itu sudah selesai. Mereka siap membantu.
Misalnya, "Ma, saya masih begini," atau "Ma, aku mau begini." Nah, monggo silakan gitu. Tetap ini tanggung jawab saya sebagai motornya memang saya. Tapi karena anak-anak di rumah, saya memberi pekerjaan itu tidak yang sangat membebani mereka, enggak, tapi lebih Iya. ke pelajaran seperti ini loh, prosesnya seperti ini. Iya benar-benar. Nah, Iya emang itu Insya semua Allah harus nggak mengganggu. diajarkan Insya Allah dari nggak- dini nggak gitu. mengganggu, insya Allah nggak mengganggu. Iya. Ses Bro, kalau ada pertanyaan tulis di bawah. Nanti ada episode Q&A. Q&A, question and answer. Jadi bisa nulis di bawah di komen itu. Nanti kita kasih jawaban di next episode gitu ya. Barangkali juga mau ada yang mau gabung, atau ada ide yang untuk misalin kalau besok bahas ini dong, besok bahas ini, bisa tulis di komen di box chat itu di bawah itu, Di oke? kolom komentar ya. Di kolom komentar, oke. Sing sering nonton YouTube ini mesti ngerti. Biasanya Guys, gitu ya. guys. Enggak, kita kan udah pada yang mau ini usia kita kan dewasa ya, enggak pakai guys kita. Berarti kalau kayak muda-muda influencer, yang tua influenza. Jangan dong Mas. Influenza itu kalau kekurangan kebahagiaan. Yang nestapa itu ya. Yang nestapa jangan, enggak pakai nestapa kita ini. Saya mau izin ada 2 pernyataan ya. Pernyataan, singkat oke. aja. Wah, apa itu? Saya ingin menggarisbawahi atau underline untuk pernyataan tamu kita malam ini bahwa Ya. dengan keadaan ini kita lihat sambil bisa mendidik anak untuk struggle, maksudnya bisa berentrepreneur gitu ya. Itu Iya, sangat positif sekali. Jadi sangat menginspirasi jelasnya. Terus pernyataan kedua ini tentang kue yang baru saya makan, ini saya komplain. Apa Saya Mas? pusing ya. Pusing makanya satu soalnya. Iya. Jadi ternyata teman-teman ini Pening. nagih banget. Ini sudah ada yang jadi korban dari kue dinosaurusnya Ses Leli. Nagih banget satu nggak cukup. Emang segini kecil. Ya kan Ses? Memang dibuat begitu. Emang dibuat untuk satu kali makan dan itu memang dikasih mungkin semuanya pakai mata-mata cinta kali ya. Agak supaya jahat akan ya. kembali lagi membeli. Itu Gawat ini menari-nari di gawat. atas berarti. piring loh. Ini gawat kalau misalnya dibiarkan seperti ini gawat. Kami gak kebagian. memang programnya itu juga selalu. Memang mungkinnya memang seperti itu. Nanti kalau pengen tahu, pengen menghubungi Ses Leli bisa nanti juga kami tuliskan di box komen ya. Iya. Kalau mau menghubungi juga bisa, nanti ada informasi lebih lanjut di bawah itu. Kalau memang kepengen main ke sini di taman ada kedai, kita ada di Mutiara Sulfat 2 D1. Silahkan kalau mau main di sini. Circumstance-nya seperti ini, santai. Nyaman, Tapi nyaman. nyaman ya, Nyaman, tapi memang edukatif sekali. Memang kita harapkan seperti itu. Bisa Menjadi diulangi alamatnya? bestari. Kenapa? Mutiara Sulfat 2 D1. D1. Ya, dekat SDN 06 ya. Depannya SDN Bunul 6. Ya. Di wilayahnya di Malang ya. Yang pagarnya bambu-bambu itu kan. Yang paginya organik, satu-satunya pagar organik di wilayah ini. Gitu, menyaingi yang dari desa-desa. Karena memang suasana di sini memang woody ya. Masuk sini sebentar, biasa-biasa keluar langsung ganteng. Langsung cantik. Karena Ya karena ada nyai. Dijompa jampe. semua serba jambi pakai cinta tapi ya. Ya. Oke, kembali ke Ses Leli. Untuk terakhir, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah, yang nonton? Vibe up bagus apa yang akan bisa disampaikan ke teman-teman di rumah supaya mempunyai struggle yang seperti ini, yang strive yang seperti ini dan ini pasti berhasil. Pertama kita kemauan ya. Kemauan itu sebenarnya bukan karena kebutuhan sebetulnya. Bisa dikatakan kebutuhan karena kita ada kebutuhan terus kita kemauan. Tapi kebutuhan pun tanpa kemauan juga nggak bisa. Betul. Dan sebaliknya. Tapi yang pasti kita mau cowok kah, cewek kah, mau dari berapapun usia ya, kalau kita mau kita bisa mulai. Semua akan kembali ke passion masing-masing. Hobi bisa dijadikan
pekerjaan, hobi bisa dijadikan penghasilan. Apa yang saya alami selama ini anak-anak yang bisa saya tularkan, mungkin mereka selama ini nggak sadar apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lihat, kelak mereka akan bisa fight dengan apa yang Betul. seperti itu. Dan perempuan utamanya saya singgung, kita harus punya plus, kita harus punya kemampuan lain. Saya dari segi akademis saya nggak pintar-pintar amat. Tapi Enggak merendahkan diri juga gitu kali. bukan seperti itu. Tapi Humble paling ya. enggak kita Humble banget loh, Humble. Sis Leli ini seneng loh ya. enggak, Mas, memang benar-benar begitu. Tapi paling enggak kita punya plus. Jadi misalnya kita bisa punya nilai 8, bisa nilai 9, tapi ada nilai plus. Kita mungkin bisa apa. Nah, bisanya ini yang mungkin kita bisa untuk kita berjuang ke depan. Yang kebiasaan ini. Karena anak-anak di rumah menghadapi saya dengan dunia dapur, mungkin kelak mereka akan bisa Benar. dari mungkin dari iseng apa dari banyak hal atau mungkin teman-teman di rumah yang lain yang mungkin Krafi mungkin tadi yang disebutkan host cantik kita begitu ya, mereka yang Nyai gede. nah para perempuan ini mungkin mereka yang tadinya hanya iseng-iseng tapi sebenarnya passionnya ada. Nah, plusnya itu tolong ditonjolkan plusnya itu. Kita memberi pengaruh ke anak-anak, membawa pengaruh ke lingkungan. Plusnya itu nanti satu saat tereksplor sendiri pasti itu saya pasti. Saya pun seperti ini juga karena tadinya hanya melihat, hanya membantu. Tapi dari situ kita bisa ekspor terus. Kita harus ya bisa membantu untuk teman-teman saya perempuan di luar sana. Kita memang bukan tulang punggung. Tapi kita bisa membantu tulang punggung bisa tetap berdiri saat mereka lemah mungkin. Ada kalanya mereka lemah, kita bisa membantu. Cuma itu aja. Aduh. Itu pasti. Saya sampai speechless, yang saya sampai gini loh. Ini temuku ini spesial. Sis Leli ini saya nggak kepikiran seperti itu tadi. Karena memang di sini tidak ada anak yang saya ajari. Jadi apa-apa saya lakukan sendiri kan ya. Jadi mulai dari kerjasama dengan anak, membangkitkan jiwa entrepreneur dari dini ya kan. How to survive gitu ya. Mereka harus hidup ketika dalam masa susah, mereka saling bahu-membahu untuk keluar dari kondisi seperti ini. Keluar dari nestapa. Tidak pakai nestapa. Tidak jual nestapa. Kita tidak jual pernah nestapa. nestapa Ria. Nggak ada. Tidak ada dalam kamus kita untuk nestapa dikarenakan kita harus bangkit Iya, sekarang juga. iya. Betul. Negara lain sudah mulai maju, negara lain sudah mulai bebas. Kita masih di sini, Nah. masih di Setuju, bumi. setuju. Di bumi ini yang begini modelnya. Nah, kita sama-sama berjuang teman-teman di rumah. Sis Bro, ingatkan terus untuk menggunakan masker, ingatkan terus untuk selalu mencuci tangan, peduli dengan kesehatan. Tolong bila tidak mempedulikan orang lain, peduli pada diri sendiri dulu. Karena peduli dengan diri sendiri akan peduli juga dengan lingkungan. Terima kasih banyak ya, Sis Leli. Ini saya rada-rada yang hatiku ini tadinya itu penuh dengan ini apa sih? Dunia ini gini, negara kita maksudnya ini kenapa seperti ini? Ada keluhan, itu wajar ya. Tapi maksudnya untuk gimana caranya membangkitkan bersama-sama, kayaknya memang orang-orang seperti ini yang membantu menyemangati teman-teman yang ada di rumah, ya kan? Bro, sis, pandemi itu bukan sesuatu yang akan menutup jalan hidup kita, nggak mengubur juga cita-cita dan kemauan kita. Kalau memang kita harus switch, ya switch saja dari pekerjaan di kantor ya. Kalau memang bisa seperti ini berniaga, itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih pride-nya lagi lebih tinggi gitu. Karena memang menjual segala sesuatu yang dari kita buat sendiri itu mempunyai nilai yang berbeda. Entah dari rasa, entah dari keseninya, entah dari kepuasan, ya kan? Oke. Kayaknya kita Mungkin ada lagi? Ada yang bisa saya tambahkan. Iya. Kita bersahabat dengan keadaan dan kita tetap ikhlas. Kalau kita Iya. tidak bersahabat dengan keadaan,
kita susah, kita tidak bisa. Bukannya kita ikut arus, tapi kita harus bersahabat dengan keadaan, dengan tetap kita punya semangat sendiri. Itu mindfulness ya, seperti itu Mantap. mindfulness. Seperti air, dimanapun dia bentuknya seperti itu. Nah itu, lebih kepada fleksibilitas Iya, tingkat iya. dewa itu namanya kan. Itu istimewa namanya. Istimewa ya, istimewa. Baiklah, kayaknya kita udah ada di ujung-ujungnya acara. Ya. Kalau terlalu lama juga durasi. Kita terkena durasi. Udah ada salam dari bawah. IP-nya udah yang begini-begini gitu kan ya. Jadi ya baiklah. Jangan lupa Bro, kalau mau ada question, kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan atau minta kontak atau apa tentang mengenai how to proses ini, kemudian ada mau menjadi reseller, gimana kalau menjadi Boleh, reseller? monggo, boleh. Oke, nanti menghubungi di Saya chat pengen box dihubungi ya. loh saya. Oh, pengen dihubungi. Saya pengen dihubungi loh Ya saya. baik-baik. Saya sebelum hubungi Sesleli ya. Ini udah yang menawarkan Saya diri pengen ini. sekali dihubungi. Saya tunggu Iya, hubungannya. iya. Inilah pelapak sejati, Bro. Saya tunggu hubungannya, Oke. saya tunggu hubungannya. Oke, ya mungkin kita akhiri dulu. Terima kasih untuk Sesleli sebagai Saya terima kasih bintang sekali. saya. Saat ini bintang saya, bintang di hati, bintang di acara ini. Terima kasih sekali. Saat ini semoga kita bisa berbagi lagi. Kalau Pasti, misalnya ada produk pasti. lagi yang berbeda dari ini. Boleh. Gitu ya, Boleh. bisa kan ya kita berbagi lagi. Boleh. Karena ini tadi sebetulnya saya belum bedah resep. Tapi sebetulnya kalau bedah resep nanti, wah jadi nggak keren dong. Yang paling kalau ada nanti ada segmen berbeda kata IP saya. Oke, boleh. Itu segmen yang berbeda kalau kita mau bedah-bedah resep. Nanti ada segmen khusus kayaknya kita mau cooking, ya kan? Supaya lebih menarik lagi ya kan. Boleh, nah boleh, nanti boleh. juga bintangnya bisa lagi Sesleli juga bikin praktek gitu ya. Oke. Terima kasih untuk terima kasih untuk teman yang sudah menghangatkan aja karena dingin banget ini terus terang. Sama-sama. Thank you. Terima kasih banyak untuk semua kru. Terima kasih banyak untuk Ipit. Terima kasih juga untuk sayangnya Oma. Terumeh. Sayangnya Nyai itu yang ada di depan aku. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di Lapak Rancak episode selanjutnya Di hari di hari Minggu depan. Hari Senin yang sama. Jangan kemana-mana. Tidak jual nestapa. Jadilah bestari. Temanis, terima kasih. kita ini nggak sembarangan langsung genjreng ya, harus tos dulu. Sir, let's drink the coffee. Ini sebagai awal untuk kita makan obat. Jadi kita nggak minum obat, makan obat. Obatnya di meja itu. Ya teman-teman, dimanapun Anda bahagia, kita akan bawakan lagu. Apa Mas Ri? Muse Jono. Tanda-tanda. Saat-saat berkesan, saat ku dikenakan dengan setangkai mawar yang sedang mekar, bagaikan terjebak. Hatiku pun meledak, yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung menyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi. Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Bagaikan terjebak, hatiku pun meledak, yang tak pernah terjadi kini ku alami sejak kehadirannya. Burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya.
kiranya burung-burung bernyanyi, alam berwarna-warni, mentari di ujung rambutnya. Oh, inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi? Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Semuanya di rumah. Inikah tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi? Tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi di dalam hati ini sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.